Pak Hamzah, eh, boleh cerita dong namanya dan siapa Pak Hamzah tuh? Oke, nama saya Hamzah Pertama. Hmm. Saya menjabat kepala cabang di Minapadi Asset Management Medan, Hmm. dan saya juga owner dari beberapa usaha di bidang otomotif, properti, industri rumah tangga, perkebunan. Hmm. Pak Hamzah nanya, pertama kali tahu Lex itu dari siapa dan apa kesannya waktu pertama kali dengar Lex itu gimana? Saya pertama kali tahu Lex itu dari Bidi. Nah. Bidi itu tim saya yang pernah mengikuti seminar di Jakarta, seminar Pak Ronald. Dan pertama kali saya juga diberitahu tentang Lex itu dari Bidi juga. Dan kesannya pertama kali waktu saya dengar tentang Lex itu horor, Pak. Kenapa? Karena yang saya lihat itu jam workshopnya dari jam 9 pagi sampai jam 6 pagi di hari ketiga. Menurut saya itu horor. Karena saya cuma diberi waktu tidur 2 jam. Oke, kalau gitu Pak Hamzah, setelah ikut dan setelah sungguh-sungguh menjalani dari jam 9 pagi sampai jam 6 pagi, apa yang dirasakan? Waktu itu saya merasakan energi yang luar biasa, tubuh saya terbakar, dan saya merasa itu energi saya nggak ada habis-habisnya. Jadi justru semakin berkurang tidurnya, energi justru semakin tidak habis-habis. Gitu. Menarik sekali. Pak Hamzah, boleh tahu Pak Hamzah, apa yang menyebabkan energi Pak Hamzah itu seperti tidak ada habis-habisnya dan seperti tubuh itu seperti terbakar? Apa yang dirasakan waktu itu? Saya merasakan ternyata selama ini yang saya lakukan itu tidak benar, lebih banyak salahnya, dan sekarang saya jadi mengerti gimana seharusnya menjalankan sebuah organisasi yang baik dan belajar dari perusahaan-perusahaan terbaik di seluruh dunia. Apa yang pelajaran terbesar atau mungkin apa kesan terbesar atau turning point terbesar yang terjadi sama Pak Hamzah? Adakah turning point di sana? Turning point-nya itu saya sadar selama ini saya selalu melakukan dengan cara saya, dan saya selalu memaksakan tim itu bekerja dengan cara saya. Nah, setelah ikut Lex itu saya jadi sadar itu ternyata itu sama ini saya salah, dan seharusnya saya melakukan itu untuk tim dan dengan cara yang sama-sama kita suka gitu. Di masa lalu, bagaimana cara kepemimpinan yang lama itu merugikan Bapak? Apakah ada ruginya atau tidak? Selama ini saya menjalankan dengan cara saya. Kalau bisa dijalankan dengan cara yang lama seperti lama dulu, apakah ada ruginya? Kalau bisa diteruskan dengan cara yang lama terus menerus, apakah ada untungnya atau ada ruginya atau seperti apa? Pasti rugi, Pak, karena saya yakin tim saya akan kelihatan bagus dari luar, tapi sebenarnya di dalamnya itu semua udah hancur, Pak. Ketika Bapak sudah berubah, oke, apa kira-kira tanggapan dari tim dan apa yang mereka rasakan mungkin, atau ada apa perubahan yang terjadi di sini? Baik secara hasil atau secara perasaan, apa perubahan yang terjadi? Dari segi hasil, setelah saya berubah semua cara saya, hasilnya ternyata signifikan. Itu target saya setahun saya capai dalam hanya setengah tahun juga. Jadi boleh dibilang sekarang pencapaian saya itu tak terbendung. Itu tanpa saya kontrol pun itu semua sudah berjalan dengan baik dan hasilnya malah lebih luar biasa lagi, Pak. Jadi waktu saya lebih banyak, kemudian produktivitas meningkat, tim juga lebih happy, lebih antusias, dan energinya pastinya luar biasa. Bagaimana sekarang sikap tim terhadap Pak Hamzah? Kita sudah lebih menyatu, lebih melebur, dan kita sama-sama merancang visi dari tim ini bersama-sama. Jadi bukan hanya dari saya saja. Itu yang dirasakan oleh tim, tapi bagaimana dengan perubahan dengan keluarga? Perubahan dengan keluarga sekarang, rumah tangga saya itu sangat harmonis, antara mama saya dengan istri saya juga hubungan sangat baik, hubungan adik saya dengan istri saya juga baik, hubungan semua lebih baik sekarang, sangat baik, boleh dibilang sangat baik. Oke, ada enggak yang mereka sampaikan bahwa mungkin Pak Hamzah ada perubahannya, entah banyak entah sedikit, saya enggak tahu, ada enggak perubahan yang disampaikan? Dari saya pribadi, mungkin dari istri saya, mereka merasa saya lebih bijak sekarang, lebih tenang, lebih kalem, lebih mendengarkan, lebih tulus. Pak Hamzah, kalau boleh saya tanya sedikit, Lex ini nih jauh berada di Pekanbaru dan juga waktunya juga sangat panjang.
ada ndak alasan untuk tidak ikut Lex ini? Apakah harganya atau apa? Adakah alasan untuk tidak ikut Lex? Kalau bagi saya pribadi itu tidak ada alasan sama sekali. Bahkan untuk harganya itu terlalu murah. Karena untuk sesuatu hal yang bisa merubah hidup kita dan bisa menambah produktivitas kita berkali lipat, itu harganya sangat pantas dan tergolong murah untuk kita bayarkan. Oke, Pak Hamzah, menurut Bapak siapa saja orang atau posisi atau orang seperti apa kira-kira yang cocok untuk ikut Lex? Bagi saya yang cocok untuk ikut les itu semua orang yang mempunyai cita-cita jadi pemimpin hebat, manajer ataupun supervisor yang ingin jadi pemimpin yang lebih baik lagi, kemudian business owner atau pemilik usaha ataupun bakal pemilik usaha ke depannya. Kalau ada kata yang tepat untuk menggambarkan Lex dari Bapak pribadi, apa kata itu? Kalau ada kata yang pantas, turning point, Pak. Turning point. Oke. Apakah ada kata-kata lagi yang pengen, atau hal yang pengen Bapak sampaikan tentang Lex? Oke. Saya sendiri pribadi merasakan perubahan yang luar biasa dan boleh dibilang bagi saya itu turning pointnya saya tuh di Lex. Dan begitu selesai ikut Lex tuh saya merasa itu menjadi pribadi yang baru dan saya memulai dari nol lagi untuk belajar lebih banyak lagi tentang semua hal. Dan saya sangat merekomendasikan teman-teman, semua teman-teman dimanapun, saya nggak tahu teman-teman di mana aja, tapi teman-teman dimanapun yang pengen berubah lebih baik, pengen jadi pemimpin yang baik, untuk segera ikut Lex ini. Nah, hari ini saya ada di pihak peserta, saya bukan dari tim XI ataupun dari timnya Pak Ronald. Saya tidak ada hubungan dengan Pak Ronald sama sekali, tapi saya dengan tulus, dengan sungguh-sungguh saya ingin mengajak teman-teman semua yang ingin hidupnya berubah untuk segera mendaftarkan diri di Lex ini. Dan bahkan saya berani menggaransi bagi teman-teman yang sudah ikut di Lex ini dan ternyata tidak merasakan hasilnya, saya berani untuk membayarkan kembali uang pendaftaran teman-teman sekalian. Dan ini inisiatif dari saya sendiri untuk meyakinkan teman-teman untuk ikut dan bukan dari timnya SI. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, testimoni luar biasa dahsyat. Thank you very much Pak Hamzah. Ada lagi hal yang lain yang pengen disampaikan? Sementara itu dulu Pak ya. Itu dulu. Kalau gitu terima kasih banyak. Thank you very much sekali lagi. Terima kasih.